Halo sobat ternak semuanya. Kali ini kami berada di RTM Stable and Home milik Bang Rizky Subagus dengan alamat Jarangunda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kami di sini melakukan wawancara untuk menanyakan beberapa hal. Apa saja hasil dari wawancara tersebut? Langsung saja kita lihat penjelasannya. Kuda merupakan hewan liar yang sudah didomestikasi sebelum Masehi. Kuda berasal dari wilayah Asia yang menyebar luas ke berbagai daerah sesuai dengan perkembangbiakannya. Taksonomi kuda, Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Pericodactyla, famili Equidae, genus Equus, spesies Equus ferus, subspesies Equus ferus caballus. Saya akan menjelaskan tentang manajemen perkandangan. Jadi pada ternak kuda di RTM Stable memiliki dua tipe kandang, yaitu tipe tunggal dan tipe ganda. Pada tipe tunggal yaitu tipe yang ditempati oleh satu ternak dan dilengkapi oleh tempat makan dan minum. Penempatan ternaknya dilakukan dengan metode satu baris atau sejajar, dan bagian belakangnya adalah parit pembuangan kotoran. Lalu kandang tipe ganda yang ternaknya saling berhadapan head to head atau tolak belakang atau tail to tail, dan dilengkapi oleh tempat makan dan minum. Jadi untuk luas perkandangannya yaitu untuk anak kuda poni berukuran 3,5 meter x 3 meter. Untuk kuda yang melahirkan diberikan ukuran yang lebih lebar yaitu 5 x 5 meter, dan untuk kuda biasanya 4 x 5 meter. Kandang juga dibersihkan 2 kali dalam sehari karena alas kandangnya harus selalu dalam keadaan bersih yang beralaskan jerami, yang berfungsi untuk melindungi kuda ketika menggulingkan badannya serta melindungi kaki kuda, terutama untuk kuda pacu dan olahraga. Manajemen pakan, formulasi dan kebutuhan. Di peternakan RTM Stable ini, mereka melakukan pemberian pakan kepada ternak kuda yaitu pada pagi dan sore hari. Jenis pakan yang diberikan kepada ternak kuda tersebut adalah sagu, bekatul, dan dedak. Sedangkan pakan untuk kuda yang akan bertanding, mereka akan memberikan kacang hijau, turbo, dan vital horse. Itu pemberian pakan kepada kuda yang akan bertanding itu adalah 4 kilo sehari. Untuk konsentratnya sendiri, mereka memberikan Adifit 02 yang dimana pemberiannya ini 1 karung untuk 3 kali makan. Dan minumnya sendiri, mereka memberikan kepada ternak kuda itu 1 ember untuk pagi dan 1 embernya untuk siang. Tempat minum dan tempat makan ternak kuda tersebut dipisah, yang dimana minum tersebut sudah dicampur dengan konsentrat dan vitamin. Pakan untuk kuda pekerja hanya diberikan pelet, yang dimana pelet tersebut dicampurkan juga dengan vitamin. Vitaminnya itu berupa B12 dan mineral K. Berikut adalah kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kuda tersebut, yang dimana bahan pakannya itu ada sagu, dedak, padi, dan bekatul. Kemudian ada kacang hijau. Dan untuk formulasinya sendiri, imbangan antara hijauan yang diberikan dan konsentrat itu adalah perbandingannya 50% per 50%. Hijauan yang diberikan kepada pakan ternak kuda tersebut berupa jenis rumput-rumputan, yang dimana jenis rumput-rumputan ini bebas
diberikan kepada kuda. Seperti pada sore hari mereka memberikan rumput dan minumannya itu dicampur dengan konsentrat. Beberapa hal yang diperhatikan dalam peternakan ini, yaitu yang pertama sanitasi, merupakan suatu kegiatan yang meliputi bersih kandang dan lingkungannya termasuk perawatan. Untuk sanitasi pada peternakan ini meliputi bersih kandang, di mana kandang dibersihkan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Kemudian penghuni kandang adalah semua kuda yang sudah menghuni harus termasuk dalam kategori sehat dan sudah divaksinasi. Kemudian di sini juga kuda-kuda yang sakit akan segera dipisahkan dari kelompok kuda-kuda yang sehat. Kemudian untuk tindakan pertama, saat kuda pertama kali masuk kandang, yaitu kandang harus disterilkan terlebih dahulu dan kuda yang baru masuk ternakan harus divaksin terlebih dahulu. Kemudian pakan yang diberikan yaitu berupa sagu, dedak, bugil yang pastinya sudah bersih dan tidak terkontaminasi zat beracun. Dan setiap kuda di peternakan ini sudah divaksin, dan jika ada kuda baru yang masuk dari luar peternakan, maka akan cek apakah kuda tersebut sudah diberikan vaksin atau belum. Dan jika belum diberikan vaksinasi, maka pemilik akan langsung menghubungi petugas dan memberikan vaksinasi kepada kuda tersebut. Dan untuk obat cacing diberikan sebanyak 2-3 kali setahun. Untuk kuda dimandikan sebanyak 1 kali seminggu. Kemudian konsentrat yaitu yang diberikan Antifit 02, yaitu dengan pemberian dosis 1 karung untuk 3 kali makan. Dan juga waktu makan kuda yaitu sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian ada beberapa vitamin yang digunakan pada peternakan ini yang diberikan kepada kuda, yaitu yang pertama B12, B-kompleks, Ziktamin, Memotodin, dan Biodin. Untuk pemberiannya sendiri, setiap kuda yaitu diberikan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Jika ada dilihat kuda yang masih atau kurang fit, akan diberikan sebanyak 2-3 kali dalam sebulan. Penyakit yang sering dialami di peternakan kuda ini yaitu kembung. Penanganan yang diberikan yaitu dengan memberikan buskopan ataupun obat kembung menara. Untuk pemberian obat kembung menara, pemberiannya diberikan sebanyak 5-7 kaplet untuk kuda dewasa dan 2-3 kaplet untuk. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu kelompok kuda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemasaran kuda dalam peternakan yang kami kunjungi, yaitu RTM Stable. RTM Stable sendiri memiliki 2 jenis pemasaran. Yang pertama itu ada pemasaran dalam bentuk kuda pedaging, dan yang kedua itu ada pemasaran dalam bentuk kuda pacu. Jadi dalam bentuk kuda pedaging, RTM Stable itu biasa mengirim kuda-kuda yang ada dalam kandangnya, yaitu dalam waktu bulan 10 sampai bulan 12. Kuda yang dikirim itu harus berusia minimal 2 tahun. Jadi pada bulan 10 sampai bulan 12 banyak permintaan dari daerah-daerah seperti Portibi, Solo Sanggul, Tongging, dan daerah-daerah lainnya, yaitu untuk acara adat. Contohnya seperti kerja tahun dan tahun baru. Jadi untuk harga sendiri, RTM Stable biasa membandrol harga dari 100 sampai 150 juta. Itu pun tergantung ukuran yang dijual. Lalu yang kedua itu ada kuda untuk pacuan. Jadi RTM Stable ini sudah mengirim kuda-kudanya dan menjualnya sampai ke daerah-daerah luar, seperti contohnya ada di Jawa, di Aceh, di Pekanbaru, di Padang, dan masih banyak lainnya. Untuk kuda pacu sendiri harganya masih belum tentu. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang kami tanyakan, untuk kuda pacu sendiri itu harga bisa terus meningkat sejalannya jika kuda pacuan ini bisa terus juara. Dan untuk kuda termahal yang ada di sini yaitu
ada kuda yang sudah menjuarai 2 kali perlombaan pacu. Lalu ada tambahan dalam pemasaran di RTM Stable ini, yaitu mereka melakukan yang namanya gojek kuda. Bagaimana sering kita lihat kuda-kuda yang ada pada peternakan ini dihias lalu dibawa untuk menarik wisatawan yang ada berkunjung dalam daerah-daerah di sekitar peternakan tersebut. Jadi untuk harga pada penyewaan kuda ini yaitu sekitar 50.000 per sekali putaran. Jadi gojek kuda ini dikatakan untuk menambah biaya yang ada pada peternakan tersebut. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu tentang kuda, di mana di sini saya akan melanjutkan bagaimana tentang sistem reproduksi dan perkawinan yang ada pada peternakan yang kami kunjungi, yaitu RTM Stable. Jadi peternakan yang kami kunjungi itu menggunakan sistem perkawinan alami, di mana di sana tidak melakukan yang namanya sistem IB dikarenakan untuk hal yang cukup rumit, di mana untuk biaya juga relatif mahal jika melakukan IB, dan untuk persentase keberhasilannya juga tidak menentu. Jadi pada RTM Stable itu melakukan sistem reproduksi secara alami. Jadi untuk pejantan yang dipakai yaitu pejantan unggul, bisa bekas pejantan pacu yang sudah beberapa kali menjuarai perlombaan. Tapi sebelum itu dikatakan jika kuda yang ingin dijadikan pejantan yaitu kuda yang memang memiliki potensi bagus, seperti kuda pacu tadi contohnya, kuda yang akan dijadikan pejantan itu akan diistirahatkan dulu dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Kemudian itu baru bisa dijadikan untuk menjadi pejantan. Untuk betina juga bisa sedemikian.